saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tugas perpajakan materi ke-9 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin materi. Yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua adalah subjek pajak, dan yang ketiga ialah objek pajak. Nah, yang pertama ialah PPH, pajak penghasilan. PPH adalah pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Nah, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri Indonesia ataupun luar negeri, yang dipakai atau dikonsumsi untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun. Penghasilan juga disebut value. Nah, yang kedua ialah subjek pajak. Yang merupakan subjek pajak ialah orang atau pribadi seperti kita ya, pribadi masing-masing, badan seperti PT, CV, BUMN, dan yang lain sebagainya seperti firma dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, selanjutnya ialah subjek dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang atau pribadi, yaitu orang pribadi yang berasal dari Indonesia lebih dari 183, subjek pajak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang dalam 1 tahun yang berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalau badan ialah yang terdiri dari atau yang bertempatan di Indonesia, wajib membayar pajak. Nah, yang kedua ialah subjek pajak luar negeri. Orang atau pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui BUT atau BUT di Indonesia. Di mana yang kedua ialah orang atau pribadi sebagai poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, badan yang tidak mendirikan atau tidak bertempat atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Nah, yang terakhir ialah badan sebagaimana yang dijelaskan di poin C yang menerima penghasilan bukan BUT di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama ialah subjek pajak dalam negeri orang pribadi mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal, mulai saat dia berada di Indonesia dan berakhir saat dia meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Nah, yang kedua ialah subjek pajak dalam negeri, badan mulai didirikan dan berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau tidak dijalankan lagi. Nah, yang ketiga ialah subjek pajak di luar negeri, BUT mulai saat menjalankan usaha dan berakhir saat tidak dijalankan lagi usaha tersebut. Nah, yang keempat ialah warisan belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan belum terbagi sampai saat warisan telah dibagikan. Nah, pajak yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama ialah Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diploma, konsultan atau pejabat lainnya dari negara asing. Seperti yang bukan WNI, tidak melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia. Yang ketiga ialah organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Kepmenkeu nomor 314 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah sebagai dana yang berasal dari iuran anggota. Contohnya ABD, IBRD, IDA, IFC, dan lain-lainnya.
Nah, yang keempat ialah pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Cap Menkel nomor 314 tanggal 15 Juni 1998 dan syarat bukan WNI di Indonesia tidak melakukan pekerjaan ataupun usaha adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Nah, materi ketiga ialah materi terakhir ialah objek pajak. Objek pajak ialah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, dalam bentuk apapun. Contoh dari objek pajak seperti motor, mobil, pajak bangunan kayak rumah. Objek itu seperti yang dikenakan pajak. Objek identik dengan bendanya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, belum dimengerti, bisa dibaca lagi di makalah. Di makalah lebih lengkap, lebih terperinci penjelasannya. Karena